saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat-jemaat GKI di lingkungan Klasik Solo yang saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam Bina Iman yang diselenggarakan oleh BPMK GKI Klasik Solo. Perenungan firman Tuhan di dalam Bina Iman pada kali ini akan terambil dari Kitab Zakaria pasal yang keempat. Kitab Zakaria pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami senantiasa merasakan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kami. Sehingga hari demi hari yang kami lalui, semuanya itu kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa saat ini pun Tuhan menyapa kami melalui firman Tuhan. Maka ya Tuhan, biarlah hati kami boleh terbuka untuk menyambut, menerima sabdamu itu, dan kami juga boleh terus terpelihara dan dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan kitab Zakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Sesuai yang saya kasihi, baru kali ini kita merasakan atau mengalami suatu wabah penyakit yang begitu dahsyat, yang mengubah banyak hal di dalam kehidupan kita. Memang COVID-19 itu bukanlah wabah penyakit yang pertama kali melanda kehidupan manusia. Bukan juga yang terdahsyat, karena beberapa puluh tahun yang lalu atau bahkan juga beberapa ratus tahun yang lalu sudah pernah terjadi di dunia ini wabah penyakit yang sangat besar, jauh lebih dahsyat daripada COVID-19. Korban jiwa pun mencapai puluhan juta orang. Nah, tetapi itu dulu sekali, jauh sebelum kita semua lahir, ya. Karena itu terjadi pada awal abad 20, ya, sekitar 1900 sekian, ya, pasti semua kita yang mendengarkan perenungan firman Tuhan saat ini belum lahir, ya. Ada yang sekian ratus tahun yang lalu. Nah, sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi wabah ini, ya, yang baru pertama kali ini kita rasakan begitu dahsyatnya, seperti yang tadi saya katakan, mengubah banyak hal. Ya. Kita dipaksa untuk berubah, baik cara maupun gaya hidup kita. Dulu mungkin kita segan, tidak mau pakai masker. Ya. Sekarang kemana-mana kita dengan kesadaran penuh, dengan kesadaran tinggi pakai masker. Cuci tangan, menjaga jarak. Dulu setiap kali kita ketemu dengan orang yang kita kenal, sudah terbiasa berjabat tangan. Sekarang tidak lagi. Kita menyadari bahwa itulah cara kita untuk menjaga kesehatan kita. Nah, saudara yang saya kasih, perubahan itu juga nampaknya akan melanda cara kita beribadah juga. Kita belum tahu bagaimana setelah pandemi ini berlalu. Bagaimanakah ibadah kita? Apakah untuk seterusnya orang-orang yang tergolong rentan betul-betul tidak dapat beribadah di gedung gereja? Atau masih terbuka? Kita belum tahu. Apakah ibadah online akan terus diselenggarakan? Ataukah ada cara lain, bentuk ibadah yang lain yang dapat menyapa semua orang, baik usia muda maupun juga usia lanjut? Kita belum tahu.
Nah, sesuai yang saya kasihi, bacaan yang tadi kita baca, kitab Zakaria, itu adalah kitab yang memberikan kesaksian tentang bagaimana upaya orang-orang Yahudi untuk membangun kembali atau merestorasi bait Allah. Tadi disebutkan nama Zerubabel. Ya. Allah berfirman kepada Zerubabel. Zerubabel itu adalah orang Yahudi yang pertama kali memimpin sekelompok umat Yahudi kembali dari pembuangan di Babil, kembali ke Palestina, ke Yerusalem. Dan Zerubabel adalah juga orang yang merintis pembangunan kembali atau restorasi bait Allah di Yerusalem. Ternyata merestorasi bait Allah itu tidak mudah. Tantangannya begitu banyak. Bahkan orang-orang yang ada di Yerusalem sendiri tidak sepenuhnya setuju. Tidak sepenuhnya suka dengan pembangunan itu. Ada tantangan, ada kesulitan, ada hambatan. Sehingga kemudian Allah berfirman melalui Zakaria yang bermaksud untuk meneguhkan dan menguatkan Zerubabel. Bahwa Allah akan memimpin, akan menolong Zerubabel. Allah akan memampukan Zerubabel bukan hanya untuk memulai restorasi tetapi juga menyelesaikan restorasi bait Allah. Dan itu untuk meneguhkan, untuk menegaskan bahwa terselesaikannya pembangunan itu bukan karena keperkasaan, bukan karena kehebatan manusia, melainkan oleh karena Roh Allah yang menolong dan memimpinnya. Nah, sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali ke situasi kita sekarang. Bagaimana kita merestorasi ibadah kita? Kita juga masih belum tahu. Apakah segala sesuatunya akan dapat selesai apabila vaksin COVID-19 sudah ditemukan? Kita tidak tahu. Bisakah vaksin itu, beranikah vaksin itu disuntikkan? Misalnya ke orang-orang yang rentan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Sampai sekarang pun vaksin itu belum diketemukan. Meskipun ada berita di sana-sini sudah ditemukan, tetapi faktanya toh itu belum ada. Masih dalam proses percobaan. Nah, saudara yang saya kasihi, bagaimana dengan ibadah kita? Apakah nanti orang-orang yang rentan, orang-orang yang telah berusia lanjut, anak-anak, betul-betul tidak dapat beribadah? Saya berharap tidak demikian, tetapi kita tidak tahu. Ada banyak tantangan yang akan kita hadapi atau yang sedang kita hadapi saat ini. Dan kita semua dipanggil untuk jangan putus asa. Ibadah itu panggilan Tuhan. Tuhan menghendaki kita semua beribadah. Oleh karena itu, jangan pesimis, jangan putus asa. Melainkan, mari kita terus berpikir keras, bekerja keras untuk mencoba mencari berbagai bentuk ibadah yang sungguh dapat menyapa semua kalangan. Baik untuk anak-anak maupun juga untuk usia lanjut. Sehingga setiap umat Tuhan boleh disapa oleh Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kita selenggarakan. Tugas kita bersama untuk bagaimana kita dapat menyelenggarakan ibadah untuk semua kalangan secara aman. Dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan memimpin kita menemukan bentuk-bentuk ibadah yang sungguh dapat memenuhi kebutuhan setiap orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari tantangan dan kesulitan yang kami hadapi di dalam menyelenggarakan ibadah untuk semua kalangan. Tantangan itu bukanlah pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Tantangan itu juga bukan berupa protokol kesehatan.
Melainkan tantangan itu adalah bahaya penularan virus COVID-19 ini. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami anak-anak-Mu untuk menemukan bentuk-bentuk ibadah yang sungguh dapat menyapa anak-anak-Mu di semua kalangan. Baik mereka yang sehat, yang kuat, maupun yang rentan. Baik anak-anak maupun juga yang berusia lanjut dan orang-orang muda. Di dalam keterbatasan dan kelemahan kami, sungguh ya Tuhan kami berharap pertolongan-Mu, agar supaya segala sesuatunya dapat terselenggara, bukan karena keperkasaan dan kekuatan kami, bukan karena kehebatan dan kepandaian kami, melainkan oleh karena pertolongan Roh Tuhan saja. Terima kasih Bapa, perhatikanlah ya Bapa, lihatlah dan tengoklah kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang merindukan akan sapaan Tuhan melalui ibadah-ibadah kami. Tolonglah kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.